Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Nenok Channel. Hari ini Nok Channel akan memberitakan tentang aura kasih Bu Cinta, Bu Atalia alias Bu Atalia dan Ridwan Kamil yang diduga anaknya Ridwan Kamil sama Atalia yang diadopsi milik aura kasih dan Ridwan Kamil. Yuk kita tonton aja videonya. Check it out. Guys, kalian lihat video ini kan? Coba kalian tonton sampai 2 kali atau 3 kali. Ya gak jenuh sih. Perhatikan wajahnya Aura Kasih ini, ya. Detail banget detail, ya. Kalian lihat sedetail-detailnya itu mukanya Aura Kasih. Udah kalian lihat? Udah kalian zoom? Nah, kabar miring tentang perceraian Ibu Cinta dan Ridwan Kamil ini salah satunya adalah selingkuh. Yang dulu si RK Ridwan Kamil ini selingkuh sama Lisa Mariana, ya. Tapi lama-kelamaan Lisa Mariana ini, si LM ini akhirnya menunjukkan mukanya dan belak-belakan bahwa memang ada perselingkuhan itu dan memang ada mengakui anak, tapi setelah dites DNA itu negatif. Pelajaran yang gue ambil dari Lisa Mariana alias LM ini, selingkuhannya Pak Ridwan Kamil, sebenarnya si LM ini, ya, dia sedang menunjukkan kode kepada netizen dan semua pejabat-pejabat yang udah hatinya melukai para istri sah, khusus buat Ridwan Kamil. Tahu nggak apa? Dia dengan menyuruh tes DNA anaknya LM, ya, untuk tes lab darahnya positif atau negatif, yang walaupun hasilnya negatif sebenarnya sudah menuju ke Aura Kasih. Yang digadang-gadang Aura Kasih itu sudah pernah punya anak dengan Ridwan Kamil yang diberi nama Arkana, yang dimana saya baca komen-komen, ya, yang paling sangat melukit, ya. Dulu Arkana ini setelah lahir dibuat ke panti asuhan, ya, dengan iming-iming ibunya meninggal, seperti cerita-cerita, ya, bisa dibayangin. Pinternya Ridwan Kamil ini membujuk Ibu Cinta alias istrinya, ya, untuk adopsi anak. Padahal yang kepikiran itu Ridwan Kamil sendiri untuk adopsi anak. Bayangin coba. Seorang Arkana memang benar-benar hasil hubungan mereka berdua. Tapi kenapa Bu Cinta tidak mau tes lab darah atau DNA? Karena seterpuruk-terpuruknya Bu Aura Kasih, maaf, Ibu Cinta, ya, dia sudah pernah mencintai Arkana dari kecil dan dari bayi. Jadi dia sangat tahu resikonya, ya. Bukan ingin menjelekkan mantan suaminya RK, justru dia ingin supaya jejak digital Arkana itu tidak jelek, karena dia memang sudah sayang dari bayi, dari kecil dia diambil dari panti asuhan. Artinya guys, perceraian Ridwan Kamil ini yang paling parahnya bukan karena selingkuhnya dengan Aura Kasih, yang menurut saya kalau cuma sekedar lo jumpa, maaf kata main di hotel, ya seperti Lisa Mariana masih bisa diampuni Bu Cinta kemarin dan tidak ada perceraian. Tapi gongnya adalah perceraian itu karena adanya anak hubungan gelap Aura Kasih dan Ridwan Kamil. Bisa jadi itu adalah Arkana. Sebuah tanda tanya besar, kenapa Arkana tidak mau tes DNA? Kenapa Ridwan Kamil tidak mau coba tes DNA? Sehingga netizen tidak menerka-nerka apakah Arkana itu seperti kata netizen anaknya, singkatan dari Aura Kasih. Terima kasih, semoga video ini lagi rame Ridwan Kamil dan Aura Kasih. Semua pada heboh. Lu semua parah lu. Giliran Lisa Mariana dulu lu gak percaya. Kayak toren penguin gitu, siapa juga yang percaya. Tapi berarti yang diomongin banyak bener ya kan. Ya gini. Sejujurnya gue gak peduli Ridwan Kamil sama Aura Kasih itu beneran atau enggak. Yang gue peduliin adalah cuma kalau misalnya sampai bener. Kasihan istrinya, atau ya bentar lagi mantan istrinya Ridwan Kamil. Tapi yang pengen gue bahas di sini adalah netizen Indonesia. Lu alik, CIA, MI6, Mossad, BIN, Badan Intelijen Nasional. Gak ada apa-apanya dibanding netizen Indonesia. Lihat nih.
Habis pikir gua, lu pada tahu nggak? Orang-orang Indonesia kemarin IQ-nya dibilang berkurang dikit lagi sama King Kong. Ngeliat video tadi, siapa coba yang kepikiran dan punya waktu untuk menggabungkan teka-teki teko ini? Dapat aja. Oh, inisial R berarti ternyata ini. Ternyata mereka juga liburan ke Eropa di waktu yang sama. Yang digambar oleh si ini adalah foto yang ini gila. Ini gila, seru banget. Kata netizen Indonesia, jangan berhenti. Orang Indonesia dibilang palanya urusan kayak gini pintar lu semua ya. Kan pelajaran, urusan jangan lawan arah, urusan apa? Urusan ada yang selingkuh. Hah, mana? Selingkuh, mana? Siapa? Tapi selain pintar netizen Indonesia urusan ini, gue lihat gabut juga lu ya. Sampai lu pada nge-scroll jauh lu. Bukan setahun 2 tahun, gue lihat tadi 3 tahun 4 tahun itu. Kerja. Jangan kalau lu kerja. Ntar lu gak bisa bikin gini lagi. Orang yang bikin kayak gini kan cuma yang gabut. Bagus, tetaplah gabut. Tetaplah mengungkap teka-teki, rahasia-rahasia dari orang selingkuh. Karena selingkuh itu tidak baik kalau ketahuan. Sadar menari ikuti alur lagu. Semua mata begini hanya tertuju padaku. Tapi tatap matamu seolah ingin dan aku ingin dekat peluk hati dan sentuh cintaku. Tapi tunggulah dulu kau jangan coba meraih. Ada salpok sama bayangan kan? Aku, salpok, sama jaket yang dibawa sama Aura Kasih. Gak lama masuk ke videonya si kawan, syep gitu. Netizen ini parah banget sumpah. Parah banget netizen tau gak? Itu bisa sampai sedetail itu dan mereka tuh kayak nyari-nyari flashback video dan dicocok-cocok logikan gitu. Tuhan. Sudah terjadi dan sudah tahu semuanya para netizen ternyata hubungan ini sudah begitu lama. Gitu ya. Oke. Di rumah yatim kita temu Arka. Kita ketemu Arka itu ada di rumah yatim. Kita temu Arka di rumah yatim. Pada waktu itu sebetulnya kita mau mengambil anak perempuan, tapi kodarullahnya Allah menggerakkan hati Kang Emil itu untuk mengambil anak laki-laki ini yang pada saat itu lagi mangkuk anak perempuan nih. Di bawah tuh lagi omong-omong gitu, lagi gitu-gitu kan. Terus lagi ngesot-ngesot gitu di bawah. Terus kemudian Kang Emil bilang, "Teteh itu aja," katanya. Kang, loh, ini gimana gitu. Terus kata Emil, "Udah itu aja." Dari situ gak pernah lepas untuk ngomongin anak itu. Jadi pada akhirnya teteh, "Please itu aja. Aku udah mimpi, aku udah apa segala macam." Terus akhirnya ya udah kita ambil Arka. Nah ternyata ini Allah itu sudah mempersiapkan Arka juga sebagai pelipur lara buat kami gitu. Jadi sekarang tuh kayak, wah Arka tuh ceria. Gue sama Aura Kasih, mentah-mentah ada kasus sama RK itu 2024 udah pernah saya ingetin di DM. Tapi DM saya dicuekin. Akhirnya keungkap kan masalahnya. Makanya lain kali, ini buat yang ngerasa pejabat, kalau udah diingetin sama praktisi spiritual, paling enggak ditelaah dulu. Jangan diabaikan. Udah stop, lu pada pulang, main lu kejauhan. Di sini bukan aura kasih, di sini aura serem, aura gaib, aura kuntilanak, aura pocong, aura genderuwo, aura tuyul sekalipun. Nah, di sini semuanya komplit. Jadi lu salah room, main lu udah kejauhan. Sana, minggat dari room gue, ya. Assalamualaikum. Kampret lah semua. Nih ya, udah dari tadi pada sibuk banget cari komenannya siapa? Ini Teh Aura. Nih ya, udah gue sematin ya di postingan gue yang ini nih, ya. Walaupun kolom komentar dia ditutup, ya kalian dipersilakan aja, nggak apa-apa komen di postingan gue. Silakan netizen yang budiman. Skandal inisial S terungkap, Safa Marwah dan janji manis di balik retakan rumah tangga Ridwan Kamil. Badai yang menerjang rumah tangga Ridwan Kamil, RK, dan Atalia Praratya tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat. Setelah publik dikejutkan dengan nama Aura Kasih dan Shandy Aulia, kini muncul pengakuan yang jauh lebih spesifik dan mengguncang. Nama selebgram sekaligus pengusaha cantik, Safa Marwah, mendadak menjadi pusat perhatian setelah diduga kuat sebagai sosok inisial S yang menjadi salah satu wanita di lingkaran gelap sang tokoh publik. Gugatan cerai Atalia seolah menjadi gerbang pembuka bagi para wanita yang selama ini tersimpan di balik bayang-bayang untuk mulai bersuara.
Kali ini, isu yang beredar bukan sekadar rumor kedekatan biasa, melainkan menyentuh ranah janji pernikahan dan pengawasan protektif yang menyerupai sebuah skenario film drama. Dalam sebuah potongan pernyataan yang viral, Safa Marwah memberikan pengakuan yang membuat publik terperangah. Ia mengisahkan pengalamannya didekati oleh seorang pria beristri yang sangat percaya diri. Tak tanggung-tanggung, pria tersebut masuk ke dalam hidupnya dengan membawa janji manis, pernikahan. Dia pede banget, dia janji mau nikahin aku, ungkap Safa dalam sebuah wawancara yang kini menjadi bahan perbincangan panas. Meski pada awalnya ia mengaku enggan berhubungan dengan suami orang, kegigihan dan janji-janji yang diberikan pria tersebut, yang diduga kuat adalah Ridwan Kamil, akhirnya membuat pertahanannya runtuh. Narasi video menyebutkan bahwa keterlibatan Safa Marwah bukanlah sebuah kebetulan. Nama Safa mencuat setelah Lisa Mariana, model yang lebih dulu melaporkan RK ke kepolisian, memberikan petunjuk mengenai adanya perempuan berinisial S yang memiliki nasib serupa sebagai wanita simpanan. Dunia hiburan yang sempit membuat isu ini cepat menyebar di kalangan sesama artis. Dinar Kendi, salah satu rekan sejawat, memberikan pernyataan yang semakin menyudutkan posisi RK. Dinar mengklaim telah lama mengetahui hubungan antara sosok yang ia sebut sebagai yang ono dengan Safa Marwah. Menurut Dinar, hubungan tersebut berlangsung cukup lama, yakni hampir 1 tahun. Namun, yang paling menarik perhatian adalah pola hubungan mereka. Sang pria disebut sangat protektif terhadap Safa. Kalau aku keluar kemana-mana, ada orang-orangnya dia, yang mengawasi, jelas narasi yang menirukan pengakuan tersebut. Pengawasan ini diduga dilakukan untuk memastikan bahwa hubungan gelap tersebut tidak bocor ke publik, sekaligus memastikan Safa tetap setia di bawah kendalinya. Ironisnya, di saat yang sama, Safa juga disebut mengetahui bahwa pria tersebut memiliki wanita lain di luar dirinya, yang ternyata juga merupakan rekan-rekan di lingkaran pertemanan mereka sendiri. Situasi menjadi semakin pelik ketika terungkap adanya interaksi antara para wanita yang diduga menjadi simpanan ini. Muncul sebuah klaim mengejutkan bahwa saat Lisa Mariana menghadapi tekanan, termasuk isu mengenai kehamilan, sang pria justru melarikan beban pikirannya kepada Safa Marwah. Pas aku bilang aku hamil, katanya dia curhat pusingnya itu ke si S, Safa, ungkap sebuah pengakuan yang dikutip dalam video. Hal ini menunjukkan adanya pola di mana sang tokoh publik menggunakan satu wanita sebagai pelarian dari masalah yang ditimbulkan oleh wanita lainnya. Publik kini melihat gambaran seorang pemain yang piawai mengelola banyak hubungan sekaligus, meski akhirnya semua terbongkar seiring dengan gugatan cerai yang dilayangkan Atalia. Bagi Ridwan Kamil, minggu-minggu ini mungkin menjadi periode terberat dalam karir dan kehidupan pribadinya. Ia kini harus menghadapi 3 front pertempuran sekaligus. Laporan pencemaran nama baik oleh Lisa Mariana di Bareskrim Polri yang hingga kini prosesnya masih terus bergulir. Kemudian gugatan cerai dari Atalia Praratya yang telah memasuki tahap kesepakatan berpisah setelah mediasi yang gagal mempertahankan keutuhan rumah tangga. Lalu opini publik. Munculnya nama-nama baru seperti Safa Marwah yang memberikan kesaksian mengenai janji nikah dan perselingkuhan yang sistematis. Ayu Aulia, yang sejak awal vokal mengenai masalah ini, kembali menegaskan bahwa ia sama sekali tidak kaget dengan keputusan Atalia untuk menggugat cerai. Menurutnya, kesabaran seorang istri pasti ada batasnya, terutama saat menghadapi kenyataan bahwa wanita simpanan sang suami berjumlah banyak. Kasus yang menyeret Safa Marwah ini mengubah persepsi publik terhadap skandal yang menimpa mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Jika sebelumnya isu ini dianggap sebagai kekhilafan satu kali, kini pola yang terbentuk menunjukkan adanya gaya hidup yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Safa Marwah, yang dikenal sebagai selebgram sukses dengan jutaan pengikut, kini harus menanggung beban label inisial S yang diberikan publik. Sementara itu, Atalia Praratya dipuji sebagai sosok yang berani mengambil langkah tegas untuk keluar dari lingkaran kebohongan tersebut. Pelajaran pahit dari skandal ini adalah bahwa sekuat apapun seseorang menutupi jejak digital dan hubungan rahasia dengan kekuasaan atau pengaruh, pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya melalui. Di situ juga Pak Ridwan Kamil minta maaf bukan hanya pada Bu Atalia, juga terhadap ibunya gitu, terhadap anak-anaknya gitu. Menurut kalian kayak gimana? Dan ini ya, Bu Cinta tuh bener-bener hatinya lapang gitu, mau itu anak, dia nggak mau anak yang sekarang dia pungut gitu, bisa dijelek-jelekin gitu, diburuk-burukin gitu, apalagi disangkut pautin dengan hal-hal pemberitaan yang ini ya, Pak Ridwan Kamil yang sama perempuan ini. Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen boleh di bawah, jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.